Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Malina Anggraini dari kelas 11 Multimedia 2. Akan mempresentasikan tentang materi pembuatan gambar sederhana atau animasi puperti. Animasi puperti. Tradisi puperti diyakini berasal 3000 tahun sebelum Masehi sebagai sebuah bentuk kinerja animasi yang dilipatkan manipulasi boneka. Namun, di masa sekarang, penggunaan puppetry sudah beralih fungsi dan banyak digunakan di hampir semua masyarakat sebagai hiburan maupun seremonial dalam ritual, perayaan, dan karnaval. Figur boneka pada umumnya terbuat dari bahan-bahan bersifat lentur dan mudah untuk digerakkan saat melakukan pemotretan bingkai per bingkai. Bahan yang umumnya digunakan antara lain kayu yang diukir, kertas, tanah liat, atau yang sejenisnya dengan tujuan menciptakan karakter yang luwes atau tidak kaku. Pengertian animasi puperti. Pada umumnya, animasi puppet atau boneka wayang melibatkan tokoh boneka, misalnya wayang yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang dibentuk oleh seorang animator. Wayang tersebut digunakan dan dipotret setiap kali posisi mereka berubah sedikit demi sedikit untuk membuat gerakan tertentu. Hal yang perlu dipahami adalah boneka wayang tersebut memiliki tulang rangka guna menjaga dalam posisi yang tetap dan matap pada saat bergerak pada sedi tertentu. Dalam animasi tersebut, posisi animator berguna dalam memberikan kehidupan kepada benda mati dan membuat seolah-olah hidup. Beberapa jenis film animasi yang terkenal diantaranya The Nightmare Before Christmas. Sejarah animasi puperti atau animasi stop motion. Sejarah animasi puperti dan animasi stop motion jenis puperti memiliki sejarah panjang dalam dunia perfilman animasi, di mana objek yang akan dipakai masih sangat sederhana berupa boneka tanah liat yang kakinya bisa gerak dan tangannya pun bisa bergerak. Di Indonesia terkenal dengan istilah wayang. Sejak saat itu, teknik stop motion Indonesia semakin dikenal. Sebagai clean motion, beberapa karya clean motion movie justru sukses di pasaran. Di antaranya The Nightmare Before Christmas pada tahun 1993 yang Burton. Ada Wallace and Gromit pada tahun 1989, Second Round 2000 pada tahun 2000, dan Corbusier Team. Cara kerja animasi puperti. Cara kerja animasi puperti mengharuskan animator mengubah skin secara fisik dengan memotret satu demi satu frame yang ada, mengubah skin lain dan memotret satu frame lagi, dan begitu seterusnya. Setelah tahap tersebut terlewati, animator bias memproses sekuensi atau rangkaian urutan gambar menggunakan aplikasi perangkat lunak atau software untuk membuat menjadi movie. Meskipun instruksi film animasi puperti sudah cukup matang dan maju, namun dalam proses produksinya masih tetap membutuhkan tingkat imajinasi seorang animator dalam menganalisis gerak frame by frame pada objek secara tebal dan alamiah atau natural, sehingga presentasi terjadinya kegagalan dalam menciptakan perbedaan gerak dari apa yang direncanakan dapat diminimalisasi. Elemen-elemen gambar puperti. Dalam dunia industri jenis film animasi gerak henti yang cukup berkembang adalah film animasi lilin atau clay animation dan film animasi boneka puppets animation. Pembuatan animasi puperti memiliki beberapa tahap, diantaranya proses sebelum produksi atau pre-production, proses produksi atau production, dan proses setelah produksi post-production. Pembuatan elemen gambar puperti. Dalam proses pembuatan gambar puperti terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasil yang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya keahlian dan ketelitian dalam menggerakkan objek, teknik pengambilan gambar yang tepat untuk komposisi gambar yang perlu
guna menghasilkan gambar yang bagus serta konsep dengan matang. Dalam membuat gambar puputer yang konsepnya jelas, animator harus menyiapkan banyak gambar. Gambar yang digunakan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Gerak digital puperti. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia telah lebih dahulu mengenal gambar sebagai suatu bentuk penyampaian pesan dibandingkan tulisan. Melalui gambar, orang dapat menyampaikan dan menyimpulkan banyak cerita dari gambar tersebut. Makna gambar itu yang diterima beda-beda tergantung sudut pandang setiap orang. Jadi manusia lebih cepat merespon gambar dibandingkan merespon sederet tulisan. Hal itu juga berlaku pada animasi yang pada dasarnya berbagai suatu rangkaian gambar yang disusun demikian rupa sehingga membentuk rangkaian gerak sekuensial, di mana imajinasi penonton menjadi faktor penting dalam melengkapi pesan yang terkandung di dalamnya. Konsep gerak animasi puperti. Bagi sebuah film yang dibintangi seorang aktor akan lebih mudah diarahkan dibandingkan film animasi yang dibuat menggunakan boneka. Dengan demikian, langkah utama yang harus diperhatikan adalah cerita atau sinopsis yang secara keseluruhan dapat diubah menjadi skenario hingga strobon diproduksi. Konsep gerak animasi puperti antara lain sebagai berikut. Plan. Secara mendasar, plan lebih menekankan pada sebuah deskripsi dari skin animasi, termasuk di dalamnya berupa karakter dasar, background, informasi aksi, dan ditulis di atas kertas. Sketch. Proses sketch identik dengan menggambar di thumbnail guna mendefinisikan posisi layout, skin, dan interaksi karakter untuk setiap keyshot yang diantara square yang digunakan. Keyframe dapat diatur sesuai kebutuhan namun harus tetap memperhatikan ketepatan waktu. Pada dasarnya, untuk membuat gambar keyframe dengan sekuensi yang dianimasikan dapat dilakukan dengan cara membesar gambar thumbnail serta memanfaatkan sketsa sebagai referensi langsung untuk bergerak karakter dan blocking animasi. Shot identik dengan mengambil gambar dan menganimasikan keyframe dengan sederhana. Hal tersebut penting digunakan untuk meneliti dengan seksama ketepatan waktu, aksi, dan kualitas gambar jika terjadi kesalahan. Repeat merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memperbaiki animasi gambar keyframe yang mengalami masalah. Repeat secara umum berarti kembali ke langkah pertama dan akan mengulang berangsur hingga animasi keyframe berhasil dikerjakan. Setelah selesai, dapat dilanjutkan membuat gambar breakdown dan in between. Satu kesatuan. Perkembangan komputer animasi yang makin canggih bisa lebih memudahkan proses ini. Gerak animasi akan tampak pada saat semua frame digabung sehingga menjadi satu kesatuan dan secara standar memiliki kecepatan lebih dari 16 frame per detik. Pemanfaatan aplikasi dua dimensi dalam animasi puperti. Bentuk audio visual sangat berperan penting dalam menyebarkan pesan atau gagasan yang ingin disampaikan ke masyarakat luas, dan antaranya dalam bentuk film animasi puperti dua dimensi. Film animasi jenis dapat digunakan pada ruang lingkup sebagai berikut. Pelayanan pemerintah. Film animasi digunakan sebagai pelayanan pemerintah dalam bentuk lampu penerangan, film propaganda, dan pendidikan. Perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, film animasi mampu menjembatani antara masyarakat publik relation dengan kepentingan perusahaan, misalnya animasi iklan maupun pengenalan produk perusahaan yang bersangkutan. Televisi komersial. Film animasi dengan tujuan komersial dapat dijumpai pada acara-acara ditayangkan di stasiun televisi dalam bentuk sisipan di antara acara-acara program
program televisi berupa pesan-pesan pendek kepada pemirsa dan sebagai film hiburan. Bioskop film. Animasi ditayangkan di bioskop bisa dalam bentuk film, cerita pendek, film cerita panjang, atau serial, dan film sisipan. Misalnya, Battle of Surabaya sebagai jenis film animasi 2 dimensi yang masuk ke dalam genre drama, aksi dan sejarah Indonesia berpusatkan MCV Pictures. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.